ini cukup penting karena gejalanya mirip ya, jangan-jangan karena infeksi ya, ISK kita sebutnya, atau infeksi saluran kemih atau dengan prostat. Baik. Kalau prostat itu biasanya lebih ke salurannya, jadi pancarannya tersendat-sendat, kurang lancar, terputus, kemudian ada sisa. Setelah ke toilet mau ke toilet lagi. Kalau anyang-anyangan karena ISK biasanya lebih ada nyerinya. Nyeri saat buang air kecil. Kalau prostat saja biasanya tidak nyeri. Cuma kalau misal ada nyeri itu bisa ada pertanda adanya infeksi. Bisa terasa panas. Biasanya sih rasanya nyeri ngilu atau panas seperti kena air panas gitu di saluran Panas kemihnya. di bagian? Di saluran kemihnya. Oh baik. Iya, itu bisa terasa panas, atau kalau yang agak berat urinnya berbau. Jadi gitu, iya sering juga dikeluhkan urin saya berbau atau ada demam. Halo Sobat Warta Kota, kembali lagi bersama dengan saya Johanita dalam program wawancara khusus di Sapa Dokter. Nah, hari ini saya kedatangan tamu penting, tamu istimewa yang kita akan ngobrol seputar terutama pria gitu ya. Saya sudah kedatangan tamu dari Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Bersama saya hadir di sini Dr. Ari Asnafi, spesialis urologi dari Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Saya menyapa dulu ya. Dr. Ari, terima kasih sudah meluangkan waktu di studio. Sama-sama, terima kasih udah mengundang saya ke sini. Terima kasih dokter. Dokter gini, kita langsung aja ya dok ya. Siap. Mau ngobrol dan membahas topik penting yang sangat relevan, terutama di kalangan kaum pria gitu ya dok. Tentang seputar prostat dan anyang-anyangan. Meskipun kadang anyang-anyangan itu juga dialami oleh nggak cuman pria gitu ya dok ya. Betul. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan terlebih dulu apa itu prostat dan fungsi pentingnya bagi kaum pria ini apa sih dok? Oke, jadi prostat itu sebetulnya adalah suatu organ ya pada laki-laki. Dia sebetulnya kecil, cuma dia lokasinya di bawah kandung kemih. Jadi kalau ada masalah di sana biasanya akan mengganggu ke berkemih pada pria. Kemudian si prostat ini juga mengelilingi atau melingkupi saluran kemih atau uretra ya. Sehingga kalau ada pembesaran itu bisa mengganggu berkemih. Gunanya adalah dia untuk memproduksi cairan sperma, di mana cairan sperma ini penting untuk menutrisi dan juga memproteksi sperma, sel-sel sperma. Oh gitu. Baik dokter, menarik banget ya dok ya. Tadi kan dokter sudah sempat spill dan bicara soal pembesaran sedikit tadi ya, pembesaran prostat. Nah istilah ini tuh cukup sering kita dengar di masyarakat ya dok ya. Nah sekarang sebenarnya terkait dengan pembesaran pada prostat ini tuh bisa dijelaskan nggak sih dok di bagian mana atau seperti apa sih biar kita tuh kayak agak kebayang gitu. Ya jadi pembesarannya itu di keseluruhan prostatnya disebabkan karena sel-selnya yang bertambah. Istilahnya hyperplasia. Jadi sel-sel prostatnya bertambah banyak. Sel-selnya juga bertambah besar, tapi dia dominan bertambah banyak. Ini memang dipengaruhi karena perubahan hormon pada pria kalau di atas usia 50 tahunan. Begitu. Baik, berarti bisa dibilang boleh nggak sih kalau misalnya pembesaran pada prostat yang terjadi pada pria itu karena seiring dengan bertambahnya usia, gitu ya dok ya. Nah, kemudian apakah kaum muda juga bisa kena pembesaran prostat ini dok? Ya, nah ini menarik ya. Biasanya memang prostat itu terkena pada usia lanjut, di atas 50 tahun dominannya. Tapi bisa juga pada akhir-akhir ini sering saya ketemukan usia 40-an itu sudah mulai ada gejala-gejala yang mirip dengan prostat. Tapi ya memang kita harus cek juga ya apakah ada gaya hidup yang menyebabkan hal itu. Misalnya minum kopi malam hari, kemudian minum teh atau minum teh pekat ataupun minuman berenergi itu juga bisa menyebabkan atau obesitas atau diabetes. Tapi memang secara umum untuk prostat ini biasanya usia lanjut di atas 50 tahun. Berarti sebenarnya dialami oleh sejumlah pria pada usia lanjut tapi tidak memungkinkan di usia di bawah 50 tahun atau usia muda gitu ya dok ya? Iya, ada juga. Oke, baik. Kemudian gini dok, gejala awal dari prostat yang paling harus kita pahami itu apa sih dok? Yang kayaknya, oh ini kayaknya gejala prostat nih gitu. Ada nggak sih dok ciri khususnya gitu misalnya?
Ya biasanya sih buang air kecil malam ya. Buang air kecil malam itu salah satu gejala awal. Atau istilahnya di medisnya itu adalah nokturi. Jadi kalau sebentar-sebentar terbangun, kalau malam hari, normalnya 1 kali. Kalau misalnya laki-laki sudah 45, 50, tiap malam 2 jam sekali ke toilet, itu udah mulai kita waspada. Kemudian kalau tersendat-sendat, buang air kecilnya sebentar-sebentar terputus. Kayak anyang-anyangan gitu ya dok ya? Anyang-anyangan mirip juga, iya. Cuma dia pancarannya sih ya, pancarannya udah mulai lemah nih gitu. Tidak deras lagi, pancarannya sudah agak lambat, itu juga ada tanda-tanda awal adanya prostat. Oh baik, jadi mesti dicek juga ya, mungkin pancarannya itu seberapa jauh, kalau misalnya nggak seperti biasa udah harus diwaspadai gitu nggak sih dok? Betul. Gitu ya? Iya. Oke, normalnya tuh bisa diukur nggak sih dok? Kayak misal harusnya sekian gitu, atau mungkin gimana? Bisa, pancaran kemih itu bisa diukur kecepatannya gitu ya. Jadi Kalau pada pria umumnya? pada diukur normal itu biasanya 10 ml per detik. 10 ml per detik. Ya, Oke. jadi Itu kalau kebelet banget kali ya dok ya? enggak juga sih normalnya. Oke baik. Maksimum bisa sampai 20, 15. Oke. Iya, kalau kebelet ya. Ada alat untuk memeriksanya itu, nanti itu diperiksa pancarannya. Baik. Jadi kalau misalnya sudah timbul gejala seperti tadi dokter cerita ya, lebih dari 3-4 kali terbangun untuk pipis atau ke belakang gitu ya dok Iya. ya. Kemudian pancarannya sudah yang nggak seperti biasa mungkin cus langsung gas gitu ya, tiba-tiba harus terhambat gitu kan dok. Iya. Nah itu harus pergi ke dokter dong ya. Iya, disarankan sih sebaiknya segera diperiksakan aja. Oke, baik dok. Sebenarnya kalau seseorang buang air kecil, normalnya itu berapa kali sih dok? Kalau misalnya kan tadi dokter bilang 3-4 kali itu sebenarnya harus waspada. Tapi sebenarnya normalnya itu seberapa? Kan kadang-kadang kan suka, misalnya nih sepanjang hari sebelumnya sudah minum air banyak, atau itu pengaruh juga nggak kira-kira? Yang gampang kita lihat sih kalau malam hari ya. Kalau Ukurannya malam hari berarti ya? biasanya diukurnya malam hari. Kalau 1 kali itu masih normal. Oh, baik. Tapi kalau sudah di atas 2 kali itu sudah termasuk sering. Oh, baik. Ya, apalagi kalau sampai 5-6 kali. Berarti untuk kaum pria waspada nih, dokter Ari udah ingetin nih kalau 1 kali terbangun di malam hari untuk buang air kecil masih normal. Asal jangan 3-4 kali, apalagi kalau udah mulai tersendat dan pancurannya udah nggak ngegas lagi gitu ya dok ya. Kalau kurang gas ya. Kurang gas. Nah gitu ya dok. Nah bicara terkait masih terkait anyang-anyangan nih, tadi kan dokter spill dikit ya. Anyang-anyangan itu kan juga populer sebagai infeksi saluran kemih katanya nih dok ya. Kita buktikan ya, kita akan cari penjelasan dari dokter. Nah, apakah pria juga rentan mengalami anyang-anyangan ini, dan gimana sih dok caranya bedain anyang-anyangan biasa dengan anyang-anyangan yang mungkin jadi masalah yang cukup berat atau cukup harus diperhatikan gitu dok? Oke, ya jadi memang ini cukup penting karena gejalanya mirip ya, anyang-anyangan karena infeksi ya, ISK kita sebutnya, atau infeksi saluran kemih atau dengan prostat. Kalau prostat itu biasanya lebih ke salurannya, jadi pancarannya tersendat-sendat, kurang lancar, terputus, kemudian ada sisa setelah ke toilet mau ke toilet lagi. Kalau anyang-anyangan karena ISK biasanya lebih ada nyerinya. Nyeri saat buang air kecil. Kalau prostat saja biasanya tidak nyeri. Cuma kalau misal ada nyeri itu bisa ada pertanda adanya infeksi. Bisa terasa panas. Biasanya sih rasanya nyeri ngilu atau panas, seperti kena air panas gitu di saluran kemihnya. Di bagian? Di saluran kemihnya. Oh baik. Iya, itu bisa terasa panas, atau kalau yang agak berat urinnya berbau. Jadi gitu, sering juga dikeluhkan urin saya berbau atau ada demam. Kalau dari warna urinnya sendiri pengaruh nggak sih dok? Bisa Kan katanya pengaruh ya kalau misalnya Iya. terjadi sesuatu gitu ya. Kalau infeksi keruh, seperti cucian beras gitu, agak-agak putih, agak keruh. Kalau prostat saja biasanya masih biasa, normal, bening. Baik. Nah sekarang kalau misalnya nih orang kan kadang-kadang suka mengabaikan anyang-anyangan, cuman anyang-anyangan kurang minum kali gitu ya. Sebenarnya kalau dibiarin, apakah akan timbul sesuatu yang membahayakan diri kita, terutama kaum pria, pada pengaruh nggak sih sama prostatnya, atau malah kebalikannya gitu loh? Kalau prostat dibiarin aja, pengaruh juga ke saluran kemih dan sebagainya. Ini bisa timbal balik ya. Kalau misalnya infeksi atau anyang-anyangan kita biarkan, itu lama-lama infeksinya bisa masuk ke prostat sehingga menyebabkan prostatitis atau peradangan pada prostat.
Gejalanya mirip biasanya dengan pembesaran prostat. Kemudian pembesaran prostat juga kalau dibiarkan bisa menyebabkan infeksi. Ya, jadi gejalanya bisa timbal balik. Ya, pembesaran prostat itu kalau kita biarkan aliran urin kan tidak lancar. Jadi bakteri itu gampang tumbuh di dalam kandung kemih sehingga menyebabkan adanya infeksi. Gitu. Gitu. Itu jadi termasuk proses dari pembesaran prostat itu sendiri ya dok ya? Iya. Gitu. Baik dok, kalau misalnya jadi kan kita tidak boleh mengabaikan anyang-anyangan tadi ya dok ya? Iya. Gitu ya, apalagi tadi dokter udah spill juga nih. Pokoknya perhatiin kaum pria ya, terutama kalau pipisnya atau buang air kecilnya sudah lebih dari 3-4 kali gitu ya dok? Iya. Pancarannya kurang ngegas lagi gitu ya Iya. dok. Terus kemudian tadi agak anyang-anyangan gitu ya dok ya. Betul. Nah itu sudah harus mungkin bisa konsultasi ke dokter Ari nih di Rumah Sakit Sinkarolo Sumarekon Serpong. Nah kalau kita sudah datang ke dokter nih, biasanya akan diapain sih sama dokter? Apakah disuruh pipis dulu atau terapisnya gimana dok? Terapinya gimana? Biasanya sih kita periksa dulu ya, kita cek dulu gejalanya seperti apa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Biasanya kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya cukup lengkap, biasanya dari USG dulu. Kemudian kita periksa darah juga, ada pemeriksaan PSA namanya. Pemeriksaan PSA itu untuk melihat kira-kira prostat ini pembesarannya jinak ataupun ganas. Kemudian ada uroflometri. Uroflometri itu tadi yang untuk mengukur kecepatan buang air kecil pasien. Nah, kalau perlu kita bisa lakukan sampai dengan sistoskopi ataupun operasi di laser prostat gitu. Itu metode laser prostat tadi itu kalau udah sampai apa dok? Harus diperlukan itu? Ya, untuk operasi itu biasanya kalau sudah gagal pengobatan, kemudian sampai tidak bisa buang air kecil total. Oh ya? Ya, atau kita sebutnya retensi urin. Oh gitu. Nah, kalau retensi urin itu tidak bisa buang air kecil sehingga harus menggunakan selang kateter. Itu baru biasanya dilakukan operasi. Gitu. Jadi jangan sampai nunggu parah banget gitu ya dok ya? Ya, Tapi jadi warning untuk supaya kayak ini kita harus tetap perhatiin nih supaya jangan sampai tadi ada operasi gitu ya dok. Itu pada saat gejala apa? Apakah cuman lebih dari 3-4 kali buang air kecil di malam hari atau gimana? Atau mungkin sudah merasakan nyeri, ngilu dan sebagainya tadi dokter bilang? secara umum sih dari gejala memang ya. Kalau misalnya buang air kecil dirasa sudah terhambat, atau ada juga yang lama memulainya. Oh, Jadi mulai buang air kecil lama gitu dok? iya, jadi Mikir dulu kali ya dok ya? Iya, banyak pertimbangan ya. Oke. Iya, jadi sudah di toilet tapi sudah berdiri atau duduk mungkin ya, tapi lama beberapa detik baru keluar. Oke. Sehingga biasanya yang di depan sudah ngantri gitu. Nah Gitu. itu udah cukup warning ya, Udah harus ke dokter ya, warning, konsultasi ya iya. dok ya. Kemudian dari usia juga sih. Kalau untuk laki-laki di atas 50 tahun, walaupun gejalanya ringan, memang disarankan untuk screening atau pemeriksaan prostat. Gitu ya. Terutama kalau mungkin di keluarga ada riwayat ya. Ada riwayat orang tua, kakek atau ayah, itu bisa dicek atau di screening. Oh gitu, jadi harus hati-hati juga kalau misalnya dari keturunan keluarga ada yang pernah prostat, mungkin kemungkinan besar di mereka Iya. juga bisa gitu ya dok ya. Betul, bisa. Apalagi kalau gaya hidupnya mungkin kurang baik ya dok ya. Ya, misalnya tinggi gula, ya kurang olahraga, kurang tidur, Ah kurang tidur juga? bisa Oh, ya. baik. Saya pikir cuma kurang minum doang dok. Kurang tidur juga ya, Kurang Mbak tidur Ria? juga ya. Oke. Iya. Baik dokter, gini, untuk pengobatan prostat biasanya itu dalam jangka waktu berapa lama? Pengobatan prostat ya, Iya. biasanya kita lihat 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, biasanya sih sebetulnya kalau idealnya kita gaya hidup dulu. Dibenerin dulu gitu ya, Dok, dibenerin ya? dulu Oke, gaya baik. hidupnya, seperti yang tadi ya, cukup tidur, olahraga, hindari rokok, alkohol. Kemudian kita kalau tidak bisa juga terapi dengan obat-obatan. Itu idealnya memang sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Gitu. Nah, agak ini sih dok, kepikiran nih dok saya nih, kalau misalnya nih harus operasi, kan banyak juga tuh sebenarnya banyak juga masyarakat yang sudah mengalami operasi untuk jenis prostat ini. Iya. Itu pengobatannya dan after operasinya itu sembuhnya itu berapa lama, atau bisa mungkin beraktivitas normal lagi kira-kira berapa lama dari sejak operasi?
Rata-rata sekitar 5 sampai 7 hari sih ya. Oh cepat ya dok Ya, ya. cukup cepat kok. Operasinya jadi bukan dengan sayatan gitu. Jadi Tapi? masuk alat ke lubang kemih. Hmm. Untuk bahasa umumnya suka dibilang dikerok ya gitu ya. Jadi prostatnya Dikerok, dok? iya. Jadi ada alat yang masuk ke kandung kemih, kemudian prostatnya sih ya memang seperti dikerok gitu. Oh baik. Hmm, Tapi nggak nakut-nakutin gitu kan dok? Misal kayak serem di baju operasi yang itu enggak ya dok enggak ya? kok. Enggak. Baik Enggak. dokter, tadi udah spill, udah ngobrol sedikit, udah kayak senggol-senggol terkait gaya hidup ya dok ya. Betul. Nah gaya hidup, tentang gaya hidup sejauh mana sih dok kebiasaan makan, pola hidup, pola olahraga seseorang yang mungkin bisa mencegah terjadinya gangguan prostat atau anyang-anyangan ini dok? Ya, pola makan cukup berpengaruh sih ya, atau pola minum ya. Biasanya kalau kurang cairan itu lebih gampang. Jadi Baik. pastikan asupan cairan kita cukup. Kemudian makan, hindari yang pedas, hindari kopi, teh ya, terutama kalau malam ya. Makan pedas juga nggak boleh ya dok ya? Pedas Hindari. sebaiknya dihindari sih, jangan Oke, terlalu baik. sering ya. Terutama kalau yang sudah kena prostat. Haha. Karena memang pedas itu bisa mengiritasi. Hmm. Untuk yang anyang-anyangan juga ya. Kalau misalnya lagi anyang-anyangan, lagi infeksi, itu hindari pedas. Karena itu bisa mengiritasi ke kandung kemih. Nah, kemudian istirahat yang cukup, hindari alkohol dan rokok. Baik, jadi sebenarnya kalau dengan menjaga gaya hidup pun prostat itu bisa juga dihindari, artinya begitu ya dok ya? Bisa cukup menghindari ya, tapi memang kalau ada faktor genetik, walaupun Harus kitanya waspada gitu ya, dok ya? harus waspada. Walaupun kita sudah gaya hidup sehat, bisa aja sih terkena. Baik. Nah sekarang gini dok, jika seseorang nih dok sudah didiagnosis terjadi pembesaran prostatnya, pilihan terapi yang tersedia dan paling awal sekali tuh biasanya apa sih dok? Apakah harus langsung operasi atau ada treatment lain gitu misalnya? Ya, jadi tidak langsung operasi ya. Biasanya kita perubahan gaya hidup dulu tadi, kemudian kita lakukan dengan terapi obat-obatan dulu. Obat-obatannya itu untuk melemaskan otot prostat, kemudian ada juga untuk mengecilkan prostatnya. Itu kita terapi. Biasanya sih memang tadi kan 1 bulan kita lihat ya, tapi efeknya bisa 3 atau 6 bulan itu baru maksimal. Oh gitu. Iya, atau bahkan 1 tahun. Nah, kemudian kalau dengan obat-obatan masih kurang, ya baru kita lanjutkan ke operasi gitu. Jadi tidak langsung dioperasi, tidak usah khawatir. Jangan jadi takut operasi jadinya tidak mau berobat. Oke, Iya. baik dokter. Jadi tetap sekali lagi tetap harus waspada karena ternyata kebiasaan menunda gitu ya dok ya, ada gejala prostat tadi yang dokter sudah spill atau anyang-anyangan dianggap sepele juga, jangan ya dok ya, karena nanti bisa berujung fatal ternyata ya. Iya, betul. Gitu ya. Lebih cepat kita tangani lebih baik. Oke, baik. Efek sampingnya apa sih dok kalau misalnya kita menunda secara lama bila sudah ngeh nih ada gejala-gejala seperti tadi itu? Ya, misalnya prostat ya kita biarkan, biasanya sih bisa menyebabkan infeksi, Hah? atau misalnya yang berat itu bisa menyebabkan gangguan sampai gangguan fungsi ginjal. Oh baik. Ya, atau misalnya kalau prostat bisa juga ada kemungkinan kan ke arah ganas. Hah? Oh ada stadium-stadiumnya ya dok ya? Bisa kalau kanker. Jadi Oke. ya pembesaran prostat itu bisa jinak, bisa ganas. Mhm. Itu nanti kita bedakannya lewat pemeriksaan lab tadi. Mhm. Kalau ganas itu kan bisa menyebabkan penyebaran. Penyebaran ke organ tubuh yang lain. Baik. Baik dok, jika misalnya seorang nih yang mungkin sudah ngeh dengan tadi punya gejala prostat atau mungkin mau konsultasi ke dokter nih, kok kayaknya saya agak anyang-anyangan sering gitu misalnya ya, meskipun dia belum usia 50 tahun gitu ya dok. Nah, sebenarnya fasilitas dan teknologi apa aja sih yang sudah tersedia di Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong ketika mereka hadir kalau datang ke dokter? Ya. Di Sin Carolus Summarecon Serpong kita cukup lengkap sih. Ada USG, kemudian kita juga ada lab untuk pemeriksaan PSA tadi, kemudian ada uroflowmetry untuk mengukur pancaran kemih. Kalau perlu kita juga bisa lakukan sistoskopi atau masuk kamera ke saluran kemih. Oke. Iya. Canggih dok ya. Iya. Baik dokter Ari, terima kasih untuk segala penjelasan yang sangat informatif dan sangat jelas. Nah sebelum kita akhiri ya dok, mungkin dokter Ari bisa memberikan pesan untuk kita semua, terutama kaum pria yang sobat WK, supaya jangan merasa khawatir atau ragu
ketika harus memeriksakan diri pada saat muncul gejala gangguan prostat atau anyang-anyangan? Silakan dokter. Ya, saran saya kalau ada gejala anyang-anyangan itu sebaiknya jangan dinormalisasi, dicek saja kepada rumah sakit terdekat untuk melihat apakah ada kemungkinan prostat ataupun infeksi. Lebih cepat kita ketahui penyebabnya, lebih baik untuk penanganannya. Baik, terima kasih Dokter Ari dan juga Sobat WK. Terima kasih sudah menyimak kita berdua di sini, dan semoga informasi yang sudah kita tadi bicarakan, kita obrolin bermanfaat untuk kita semuanya, terutama dalam menjaga kesehatan prostat sejak dini. Gitu ya dokter ya. Baik, tadi pesannya dokter, jangan lupa, jangan abaikan meskipun cuma anyang-anyangan atau malah tadi pipisnya tuh ngegasnya kurang gitu. Itu yang paling penting. Pancurannya berubah, tiba-tiba nggak dahsyat lagi. Nah, kita harus segera ketemu Dokter Ari di Rumah Sakit Sin Carlos Sumarekon Serpong ya. Baik, sampai jumpa di sesi wawancara selanjutnya. Tetap sehat dan waspada semuanya. Salam sehat selalu. Saya Johanita Ari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.